Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kimia untuk bab terakhir kelas 11, yaitu materi kesetimbangan kimia. Nah, reaksi kimia itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang bersifat reversibel atau berkesudahan, dan reaksi irreversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, selama ini kita mempelajari mengenai reaksi yang berkesudahan atau reversibel. Sebagai contoh reaksi yang berkesudahan itu, di sini ada natrium hidroksida ditambahkan dengan asam klorida menjadi natrium klorida dan air ya. Di sini reaksi berkesudahan itu anak panahnya dia satu arah menuju ke si produk. Bagaimana dengan reaksi irreversibel? Nah, di sini ada contoh untuk reaksi irreversibel. Nah, kalau kita lihat reaksi bolak-balik, di sini anak panahnya dia bolak-balik ya. Ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Nah, untuk reaksi kesetimbangan itu dia reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau irreversibel. Jadi nanti anak panahnya akan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk kesetimbangan, apa yang dimaksud dengan setimbang? Dalam hal ini, setimbang itu artinya laju reaksi ke arah reaktan itu sama dengan laju reaksi ke arah produk. Jadi bisa dilihat ini. Nah, ini. Kemudian ada juga grafik yang dari atas. Nah, ini adalah posisi setimbang, di mana posisi setimbang itu adalah posisi ketika laju reaksi ke arah produknya sama dengan laju reaksi ke arah reaktannya. Itu yang dimaksud dengan kesetimbangan atau setimbang. Kemudian kesetimbangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Apa itu kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang semua komponennya memiliki fasa yang sama. Sebagai contoh, di sini ada suatu reaksi, nitrogen ditambah dengan hidrogen menjadi amonia. Nah, fasenya sama, di sini sama-sama gas fasenya. Sehingga reaksi ini disebut sebagai suatu reaksi yang merupakan kesetimbangan homogen. Kemudian yang berikutnya ada kesetimbangan heterogen, yang merupakan kesetimbangan yang komponennya memiliki fase yang berbeda. Sebagai contoh, ada CaCO3, kemudian menjadi CaO plus CO2. Di sini ada yang berfase solid, yang sebelah kanan juga solid, tapi ada yang gas. Nah, di sini kan ada salah satu yang berbeda fasanya. Ada salah satu fase yang berbeda, itu dikatakan sebagai kesetimbangan yang heterogen. Kemudian hukum kesetimbangan, misalkan di sini saya punya reaksi seperti yang ada di layar, AA plus BB menjadi CC plus DD. Bagaimana hukum kesetimbangan atau tetapan kesetimbangannya? Nanti dia akan disimbolkan dengan K. Kemudian yang bagian atas ini adalah zat yang berada di kanan ya atau produknya. Kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi kan di sini ada C, yang koefisiennya C kecil, berarti ada C besar dipangkatkan dengan C kecil dikali dengan ada D kan? Di sini juga D. Zat D, konsentrasi zat D dipangkatkan dengan koefisiennya. Dalam hal ini D kecil. Dibagi dengan reaktannya atau dalam hal ini adalah A, ada zat A. Kemudian dia pangkatnya adalah A kecil, kemudian ada B, pangkatnya B kecil. Atau kalau misal mau dipermudah, biasanya ini produk, saya tulis saja prod ya, produk dipangkatkan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan reaktan, konsentrasi reaktan lah, saya simbolkan R saja ya, R dipangkatkan dengan koefisien juga. Nah, itu mudahnya ya. Nah, tapi yang bisa masuk ke dalam persamaan ini itu hanya zat yang berfase gas dan yang berfase ahi. Jadi selain gas dan ahi itu tidak bisa masuk ke dalam persamaan ini. Nah, contohnya yang pertama tentukan rumus kesetimbangan untuk reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Oke, di sini kalau kita lihat fasenya sama-sama gas. Artinya nanti semua zat yang ada di persamaan reaksi ini bisa masuk ke dalam persamaan tetapan kesetimbangannya ya. Berarti
kita tulis dulu nih zat yang berada di sebelah kanan. Dalam hal ini adalah NH3. Berarti nanti K itu sama dengan NH3 pangkat 2. Kenapa 2? Karena ini koefisiennya 2. Kemudian dibagi dengan yang berada di kiri ada N2. Berarti ini N2. N2 di sini koefisiennya 1 ya ini. Berarti pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian dikalikan dengan zat yang satunya yang berada di sebelah kiri itu adalah H2. Di sini ada H2, kemudian koefisiennya 3, jadinya dia pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua ada karbon ditambah air, dia menjadi hidrogen dan karbon monoksida. Di sini ada yang berfase solid dan yang lainnya adalah berfase gas. Ingat, yang bisa masuk hanya yang berfase gas dan ahi. Artinya nanti untuk karbon karena dia berfase solid, dia tidak masuk ke dalam persamaan reaksi. Sehingga rumus tetapan keseimbangannya K sama dengan, di sini ada H2 ya, H2 koefisien 1 berarti pangkat 1 dikali dengan CO karbon monoksida koefisiennya 1 berarti pangkat 1 dibagi dengan H2O. Nanti C-nya di sini dia tidak masuk ke dalam persamaan reaksi. Oke, kemudian untuk tetapan keseimbangan itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan konsentrasi atau nanti dia disimbolkan dengan KC. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan tekanan parsialnya ya, atau disebut dengan KP. Nah, kita akan mempelajari KC dan KP bagaimana rumusnya. Di sini ada persamaan reaksi. Untuk KC itu dia seperti tadi ya, produk pangkat koefisien dibagi reaktan dengan pangkat koefisien. Kemudian kurung siku ini menandakan konsentrasi atau molaritas, dimana kalau misal di soal molaritasnya belum diketahui, maka kita cari dulu nilai molaritasnya menggunakan rumus mol dibagi volume dalam satuan liter. Nah, sedangkan untuk KP itu sama rumusnya. Jadi yang berada di sebelah kanan pangkat koefisien dibagi dengan yang sebelah kiri pangkat koefisien. Nah, bedanya apa? Bedanya karena di sini KP itu membicarakan mengenai tekanan, maka di sini ada P, ada tekanan parsial masing-masing zatnya. Jadi nanti kita akan hitung P masing-masing zat atau tekanan parsial masing-masing zat. Yang rumusnya misal PZA berarti mol ZA per mol total dikali dengan P total. Kita akan coba langsung soalnya nanti, tapi sebelumnya ada kata kunci. Jadi nanti ketika di soal itu nilai mol semua zatnya itu dalam keadaan setimbangnya itu sudah diketahui semua, maka nanti kita mengerjakannya langsung rumus saja. Tetapi ketika nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang hanya diketahui salah satu atau beberapa saja, maka nanti kita akan MRS yang mula-mula reaksi dan setimbang itu. Dan langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter pada suhu 127 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2 dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi setimbang. Ini persamaan reaksinya. Pertanyaannya, hitunglah nilai tetapan kesetimbangan. Tadi ya kita perlu identifikasi dulu apakah nilai mol semua zatnya dalam keadaan setimbang sudah diketahui atau belum. Tadi di sini ada ya, di sini kan ada 3 zat SO2, O2 dan SO3. Di mana dalam keadaan setimbang nilai molnya sudah diketahui semua. Berarti karena nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang sudah diketahui semua, maka kita akan langsung rumus saja untuk mengerjakan soal ini. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus mencari molaritas masing-masing zat dulu. Di mana molaritas itu rumusnya adalah mol dibagi volume. Misal molaritas SO3. Tadi mol SO3 adalah 0,1, volumenya adalah 2, berarti 0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Kemudian molaritas SO2, molnya SO2 itu adalah 0,2 dibagi volumenya 2, ketemunya 0,01. Yang terakhir adalah molaritas O2. Molaritas O2, mol O2-nya 0,1, volumenya 2, berarti hasilnya 0,05. Kemudian kita akan langsung tuliskan rumusnya bahwa KC, nah di sini kan dia fasenya gas semua ya, artinya nanti dia bisa masuk ke dalam persamaan ini, persamaan kesetimbangannya itu.
Nah, di sini berarti kan SO3 karena dia ada di kanan kan, yang atas itu yang zat yang berada di kanan. Koefisiennya 2 berarti nanti molaritas atau konsentrasi SO3 ini kita pangkatkan 2 dibagi dengan SO2. Koefisiennya juga 2 berarti nanti SO2-nya di sini juga pangkat 2 dikali dengan konsentrasi dari O2 pangkat 1. Tinggal masukkan saja angkanya. Sehingga 0,05 pangkat 2 dibagi dengan 0,1 pangkat 2 dikali 0,05. Hasilnya adalah 5. Soal yang berikutnya, sebanyak 0,2 mol HI dimasukkan dalam labu 1 liter dan terurai menjadi H2 dan I2 dengan reaksi seperti yang ada di gambar. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, hitunglah tetapan kesetimbangannya. Oke, kita identifikasi dulu. Di sini hanya ada keterangan yang terbentuk, artinya yang dalam keadaan setimbang itu hanya I2 ya, sebesar 0,02 mol, padahal zatnya totalnya ada 3, ada HI, H2, dan I2. Artinya karena mol yang diketahui dalam keadaan setimbang itu hanya 1, dalam hal ini adalah I2, maka untuk mengerjakan soal ini nanti kita akan MRS terlebih dahulu ya, mula-mula reaksi dan sisa. Nah, reaksinya ini 2I menjadi H2 plus I2. Mula-mula tadi kan ada keterangan HI-nya adalah 0,2. Nah, kita masukkan di sini nih, dia 0,2. Nah, mula-mula produk itu kan belum terbentuk, makanya dia strip ya. Atau 0 lah, boleh ditulis. Kemudian ada reaksi, kemudian ada posisi setimbang. Nah, di sini akan saya tekankan nanti untuk zat yang berada di kiri itu simbolnya dikurangi ya. Ini simbolnya dikurangi, kemudian yang di sebelah kanan nanti simbolnya dia ditambah. Oke, tadi ada keterangan I2 yang terbentuk adalah 0,02. Artinya 0,02 ini akan saya letakkan di posisi S. Di posisi S-nya I2, di sini ada 0,02. Nah, kita harus menebak yang ada di sini nih. Berarti kan tidak ada atau 0 tambah berapa biar hasil akhirnya 0,2. Tentunya juga 0,02. Nah, kita akan menentukan mol Z di posisi R untuk yang lainnya. Jadi kita menggunakan perbandingan saja. Dalam hal ini ya, ketika koefisien I2 itu 1, nilai molnya adalah 0,02. Di H2 koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya berapa? Tentunya juga sama ya, karena koefisiennya sama-sama 1, molnya juga akan sama 0,02. Sedangkan HI itu tadi ya, I2 koefisien 1, molnya 0,02. Berarti ketika ada koefisien 2, kita tinggal kalikan. 2 dikali 0,02 adalah 0,04, sehingga untuk HI 0,2 dikurangi 0,04 hasilnya adalah 0,16. Kemudian kita akan cari molaritas masing-masing zat. Tadi molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume. Tetapi karena di soal ini volumenya adalah 1 liter, artinya semua angka-angka yang berada di posisi setimbang ini saya bagi dengan 1, nanti hasilnya angka itu sendiri. Berarti saya bisa langsung saja rumus KC-nya ya. Di sini fasenya gas semua, artinya semua bisa masuk ke dalam rumus persamaan tetapan kesetimbangannya itu. Berarti kan tinggal H2 dikali I2 dibagi dengan HI pangkat 2, karena koefisien HI-nya adalah 2. Masukkan angkanya berarti 0,02 dikali 0,02 dibagi 0,16 pangkat 2, itu hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian yang berikutnya, gas SO3 dimasukkan dalam suatu wadah tertutup dan dipanaskan sehingga terurai menurut kesetimbangan berikut. Ini saya revisi ya persamaannya. Jadi yang benar 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Kemudian setelah setimbang terbentuk 2 mol SO3, 2 mol SO2, dan 1 mol O2. Jika tekanan gas-gas dalam wadah tersebut adalah 2 atm, maka tentukan nilai Kp reaksi di atas. Identifikasi dulu apakah nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang sudah diketahui atau belum. Nah,
Kalau kita lihat di sini kan tadi zatnya ada 3 ya, ada SO3, ada SO2 dan ada O2. Di sini kalimat setelahnya dalam keadaan setimbang ada 2 mol SO3, 2 mol SO2 dan 1 mol O2. Artinya nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang sudah diketahui. Sehingga untuk mengerjakan soal ini kita bisa langsung menggunakan rumus Kp-nya. Tapi sebelum ke rumus Kp kita harus mencari tekanan parsial masing-masing zatnya ya. Misal di sini P-nya dari SO3. Berarti rumusnya mol SO3 per mol total dikali dengan P total. Kita akan mencari nilai mol total terlebih dahulu. Totalkan saja nilai mol yang ada dalam keadaan setimbang. Tadi kan ada 2 mol SO3, 2 mol SO2 dan 1 mol O2. 2 tambah 2 tambah 1 artinya mol totalnya adalah 5 mol. Kita tinggal masukkan ke rumus. Mol SO3-nya ada 2 ya ini. Berarti 2 per 5 dikali 2 hasilnya adalah 0,8 atm untuk SO3. Kemudian untuk SO2 karena molnya sama hasilnya juga sama 0,8. Yang berikutnya adalah O2. Di sini mol O2-nya adalah 1, berarti 1 per 5 dikali 2 adalah 0,4. Kemudian kita akan masukkan ke rumus Kp-nya. Berarti kan rumus Kp-nya di sini P-nya SO2, nanti pangkat 2 karena koefisiennya 2, dikali dengan PO2, dibagi dengan P dari SO3 pangkat 2 karena koefisien SO3 2. Masukkan saja angka yang sudah kita hitung tadi, sehingga 0,8 pangkat 2 dikali 0,4 per 0,8 pangkat 2 juga. Ini 0,8 pangkat 2-nya coret-coret sehingga hasil akhirnya adalah 0,4. Berikutnya untuk hubungan Kp dan Kc, di sini ada rumus bahwa Kp itu adalah Kc dikali dengan RT pangkat delta N, di mana R itu adalah tetapan gas ya, dia nilainya adalah 0,082 liter atm per Kelvin mol. Kemudian T adalah suhu tapi dalam satuan Kelvin, artinya nanti kita akan tambahkan dengan 273 kalau dia masih dalam satuan derajat Celcius. Kemudian delta N itu adalah selisih koefisien produk dengan reaktan ya. Oke, contohnya diketahui reaksi kesetimbangan CO2 plus C menjadi 2CO pada suhu 27 derajat Celcius. Harga Kc-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Pertanyaannya, hitunglah nilai Kp. Karena sudah diketahui Kc, kemudian ditanyakan Kp, berarti kita menggunakan rumus tadi nih, hubungan Kp dan Kc. Nah, kita hitung suhunya dulu, karena di sini masih dalam derajat Celcius ya ini. Berarti 27 ditambah 273 hasilnya adalah 300 Kelvin. Masukkan rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N-nya kan selisih koefisien produk kurangi reaktan ya, atau yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, di sini hati-hati ya, yang bisa masuk itu hanya yang gas atau AHI. Di sini CO berfase gas. Oke, kita bisa hitung koefisiennya adalah 2. CO2 juga gas, ini koefisiennya 1, tapi si C fasenya adalah solid. Artinya nanti koefisien C-nya di sini tidak kita hitung. Berarti kita tinggal 2 dikurangi 1 ya. Kalau koefisien kanan dikurangi kiri, berarti 1,6 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 dikali 300 pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 ini kan 1 kan. Nah, ya udah, berarti tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 0,39. Yang berikutnya untuk derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi atau alfa itu rumusnya adalah mol zat yang terdisosiasi atau yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mulanya. Contoh, dalam labu 5 liter dipanaskan 0,8 mol gas SO3 sampai suhu tertentu hingga terdisosiasi sebagian. Setelah kesetimbangan tercapai, dalam labu tersebut terdapat 0,3 mol gas oksigen. Hitunglah derajat disosiasi dari gas SO3 di mana reaksi kesetimbangannya adalah ini. Kita akan MRS ya. Kalau derajat disosiasi itu akan MRS kita nanti. Nah, mula-mula itu tadi SO3-nya ada 0,8 mol ya, berarti di sini 0,8. Kemudian produk kan untuk mula-mula belum ada, berarti dia strip-strip. Kemudian reaksi, kemudian sisa. Nanti di sini yang reaktan yang di sebelah kiri tandanya dikurang.
Kemudian yang sebelah kanan itu nanti tandanya plus ya. Oke. Nah, tadi ada keterangan di soal setelah kesetimbangan tercapai, artinya posisi S dalam lambung tersebut terdapat 0,3 mol gas oksigen. Berarti di posisi S ada 0,3 dari O2. Berarti kan yang atasnya juga otomatis 0,3. Nah, kita akan cari misal SO2-nya. Untuk O2 koefisien 1 itu nilainya adalah 0,3, SO2 koefisiennya 2 berarti 2 kalinya yaitu 0,6. Si SO3 juga koefisien 2 otomatis dia juga 0,6. Berarti 0,8 kurangi 0,6 hasilnya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah derajat disosiasi atau alfa. Alfa itu tadi adalah mol terurai per mol mula-mula. Terurai dalam hal ini adalah posisi R ya atau posisi reaksi. Nah, SO3 posisi R itu 0,6. Posisi mula-mulanya 0,8. Berarti alfa sama dengan 0,6 per 0,8. Hasilnya adalah 0,75. Atau 3/4 ya nilai alfanya. Kemudian ada hubungan tetapan kesetimbangan. Misal diketahui reaksi A plus 2B menjadi 4C, di mana nilai KC-nya adalah K. Nah, di sini nanti ada 3 keadaan ya. Keadaan pertama, jika reaksi yang diketahui di soal ini, itu nanti saya balik menjadi 4C, menjadi A plus 2B, maka nanti nilai KC aksennya akan menjadi 1 per K, atau 1 per nilai KC awalnya ya ini. Itu kalau reaksinya dibalik. Kemudian keadaan kedua, jika koefisien reaksi dikalikan menjadi X kalinya, maka nilai tetapan kesetimbangan menjadi pangkat X-nya. Jadi misal reaksi awal ini, nah itu akan saya rubah menjadi 2 kalinya, jadi 2A plus 4B menjadi 8C. Maka kan nilai KC aksennya menjadi pangkat X kalinya, karena di sini reaksinya menjadi 2 kalinya, berarti nanti K pangkat 2. Kemudian keadaan yang ketiga, jika koefisien reaksinya dikalikan menjadi 1 per X kali, maka nilai tetapan kesetimbangan menjadi akar pangkat X-nya. Di sini misal saya jadikan setengah kalinya ya, jadi reaksi awal ini menjadi setengah A plus B menjadi 2C. Berarti kan nanti kalau setengah kalinya berarti kan nanti akar pangkat 2 kan? Nah, berarti KC aksennya akar pangkat 2 dari K. Nanti kalau misal menjadi sepertiga kalinya, ya udah berarti nanti akar pangkat 3. Jadi seperti itu. Nah, contoh soalnya, jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X plus 2Y menjadi 4Z adalah 0,04, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Z menjadi X plus Y adalah bagaimana? Nah, kita analisis dulu apa yang berubah dari reaksi ini. Jadi reaksi awalnya kan 2X plus 2Y menjadi 4Z, kemudian dia menjadi 2Z menjadi X plus Y. Jadi di sini ada 2 hal ya yang dilakukan. Dia dibalik reaksinya, kemudian selain dibalik itu juga dikalikan dengan setengah. Artinya ada 2 perlakuan ini nanti. Nilai KC-nya karena dibalikkan menjadi 1 per. Kemudian karena dikali setengahnya, berarti nanti dia di akar. Jadi rumus untuk KC aksennya adalah 1 per akar K. Berarti 1 per akar 0,04 adalah 1 per 0,2, hasilnya adalah 5. Yang terakhir untuk bab kesetimbangan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dan pergeseran kesetimbangan ya. Ada 4 nanti di sini. Yang pertama adalah suhu. Jadi kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan itu akan geser ke arah endoterm. Seperti yang sudah kita pelajari, endoterm itu delta H-nya bernilai positif. Di sini saya punya contoh A plus 2B menjadi 4C dengan delta H-nya saya berikan contoh dia negatif. Contoh soalnya, apabila suhu diturunkan, bagaimana pergeseran kesetimbangannya, kemudian bagaimana dengan nilai K-nya. Nah, tadi di konsep, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan itu geser ke endoterm. Kan, berarti kalau suhu diturunkan, berarti nanti dia gesernya otomatis ke yang exo. Nah, untuk mengetahui mana yang exo, mana yang endo, tadi kan di soal delta H-nya bernilai negatif. Negatif kan artinya dia eksoterm. Nah, zat yang berada di kanan itu akan mengikuti delta H ini. Kalau delta H-nya exo, nanti yang berada di kanan di sini juga exo. Nah, yang berada di kiri kebalikannya yaitu endo.
Karena suhu diturunkan, dia akan gesernya ke exo, dan exo berada di posisi kanan ini, maka kesetimbangan geser ke kanan. Nah, bagaimana dengan nilai K-nya? Nilai K itu kan gini ya, tadi K itu kan secara umum, K itu bisa disimbolkan dengan, pokoknya dia zat yang berada di kanan, atau saya simbolkan produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, kita nalar saja atau analisis saja. Tadi kan untuk kasus soal ini, kesetimbangannya dia itu kan akan geser ke kanan. Artinya kalau dia geser ke kanan, zat yang berada di sebelah kanan, dalam hal ini 4C, itu akan semakin bertambah. Sedangkan yang berada di kiri semakin berkurang. Berarti, ini ya tadi, karena bertambah dibagi berkurang, berarti nanti nilai K-nya kan besar dibagi kecil. Hasilnya pasti akan besar juga. Jadi nanti nilai K itu akan bertambah. Seperti itu untuk analisisnya. Jadi kita tinggal analisis saja, tidak usah pusing. Yang penting kita tahu rumus konsep awal untuk kesetimbangan ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah konsentrasi. Jika konsentrasi dinaikkan konsepnya, maka kesetimbangan geser dari arah zat itu. Dan nanti perubahan konsentrasi itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai K. Jadi pasti nanti nilai K-nya akan selalu tetap. Contohnya diketahui reaksi sama seperti tadi ya, A plus 2B menjadi 4C, delta H-nya bernilai negatif sekian kilojoule. Contoh soal saya, apabila konsentrasi A saya naikkan, maka kesetimbangan geser kemana? Tadi kan kalau konsentrasi dinaikkan, kesetimbangan dari arah zat itu. Di soal yang saya naikkan adalah A. A itu berada di posisi kiri, berarti kan gesernya dari kiri. Kalau dari kiri, gesernya itu pasti ke kanan. Dari A pasti, kalau A di kiri, nanti gesernya akan ke kanan. Berarti kesetimbangan geser ke kanan. Kemudian yang ketiga ada tekanan dan volume. Ini saya jadikan satu saja. Konsepnya seperti ini. Jika tekanan naik, nanti volume akan turun. Nanti kesetimbangan akan geser ke koefisien yang kecil. Tapi koefisien yang bisa kita hitung hanya koefisien dari suatu zat yang berfase gas dan ahi. Nah, sama seperti konsentrasi tadi, perubahan tekanan dan volume itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai K. Jadi nilai K-nya akan tetap, tidak akan bertambah maupun berkurang. Contohnya adalah A plus B menjadi 2. Nah, contoh soalnya, apabila tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan geser kemana? Jadi tekanan dinaikkan, ini ya, kalau tekanan naik, geser ke koefisien kecil, tinggal kita hitung koefisien saja. Di sebelah kanan karena berfase gas bisa kita hitung koefisiennya 2. Di sebelah kiri si A karena fasenya S tidak kita hitung koefisiennya, sedangkan B berfase gas koefisiennya 1. Berarti yang kanan 2, yang kiri 1. Tekanan dinaikkan, geser ke koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil yang sebelah kiri. Ya udah, berarti kesetimbangan geser ke kiri. Kemudian yang terakhir ada pengaruh katalis. Katalis itu hanya dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak dapat mengubah komposisi zat-zat yang berada dalam kesetimbangan tersebut. Contoh soalnya di sini, nah ada reaksi pembentukan metana dengan reaksi C ditambah 22 menjadi CH4 dengan nilai delta H negatif 18 kilokalori. Nah, pertanyaannya, hasil metana akan bertambah apabila apa? Metana itu kan CH4. Berarti nanti yang diminta dari soal ini adalah suatu keadaan yang dia akan bergeser ke arah kanan karena CH4 berada di posisi kanan. Dari 4 ini mana pernyataan yang benar? Kita analisis satu persatu saja. Misal saya akan ambil suhu diturunkan ya. Saya tulis dulu reaksinya. Nah, delta H negatif artinya dia eksoterm. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kalau delta H-nya ekso, zat yang berada di kanan mengikuti. Dia juga ekso, yang sebelah kiri kebalikannya, yaitu endo. Kalau suhu saya turunkan, berarti kan dia geser ke arah eksoterm. Di sini eksotermnya berada di kanan atau ke arah CH4. Berarti keadaan pertama ini sudah benar ya, dia akan geser ke arah kanan atau CH4 metananya dia akan bertambah. Berarti satu benar,
Kemudian karena nomor 2 ini kebalikannya berarti tidak mungkin. Nah, antara 3 dan 4 saya akan cek yang nomor 3 saja, tekanan diperkecil. Konsep tadi, kalau tekanan diperkecil, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang besar. Kita hitung saja koefisiennya. Koefisien kiri yang C berfase solid berarti tidak kita hitung koefisiennya. Yang H2 berfase gas bisa kita hitung koefisiennya 2. Kemudian C4 fase gas bisa kita hitung koefisiennya ini 1 ya, artinya koefisien yang lebih besar adalah yang H2 yang berada di sebelah kiri. Berarti ketika tekanan diperkecil, dia geser ke koefisien besar, atau dalam hal ini, dalam soal ini dia gesernya ke kiri. Artinya kalau gesernya dia ke kiri, tidak mungkin metana atau CH4-nya itu bertambah. Berarti kalau tekanan diperkecil tidak akan membuat hasil metana bertambah ya. Berarti otomatis jawabannya yang 4 nih. Berarti 1 dan 4 hasilnya adalah yang D. Nah, cukup sekian untuk penjelasan dari kesetimbangan kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.